Dikunci. Nggak dikunci, itu aman banget. Beneran nggak dikunci? Beneran nggak dikunci, walaupun nggak ada yang ngisi, misalkan lagi aktivitas sekolah, kerja dan lain sebagainya, nggak dikunci. Nggak dikunci. Itu sempat tanya nggak, Mil, alasannya kenapa nggak dikunci? Rasa kayak aman, nyaman gitu untuk orang baru ini gimana? Apalagi kan jalan-jalan gitu kan, bukan sekedar main di apa sih namanya di kota sendiri gitu. Betul, beda betul. lagi gitu tuh. Itu gimana, Mil? Yang pertama sih kita riset dulu nih. Ada riset ya ternyata. Tetap. Ini kan kayak kumpulan dari penulis-penulis ya, Mil ya. Dan itu dari komunitas Wanderella. Nah, itu asal muasal Milda bisa tergabung nih gimana nih? Waktu itu tuh dari TikTok ya. Dari TikTok. Ya lagi-lagi gue anak TikTok. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Danu. Kali ini gua kedatangan penulis freelance. Milda, makasih ya makasih udah datang di podcast gua karena udah lama banget ya gua ngundang lu tuh ya. Janji dari bulan puasa, sebelum bulan puasa malahan ya. Berapa bulan itu? Iya, udah sebulanan lebih kali ya. Soalnya kan pas itu karena waktunya nggak ngepas ya, jadi kayak belum nemu jadwal yang pas ya untuk bisa ngobrol sama Milda. Kemarin tuh gua sempat ngeliat-liat lu jalan-jalan nih, Mil ya. Jalan-jalan. Ya kemarin aja tuh yang pas ke mana ya? Terakhir tuh ke ini ya, ke gunung ya kan? Iya, ke gunung. Sempat ke gunung tuh, sempat ke Bayah kalau nggak salah ya. Iya, ke Bayah. Emang dasarnya tuh emang suka jalan-jalan gitu ya? Iya. Kalau ke gunung itu gue tuh kayak mencoba hobi baru gitu kan. Gue kayak pengen banget nih kayak orang-orang, kayaknya seru naik gunung gitu kan. Akhirnya gue coba dulu untuk nanjak Gunung Karang. Coba nih gue siap atau sanggup enggak nih gitu sebelum gue nanjak gunung-gunung yang lain yang lebih ekstrim gitu tuh. Nggak taunya ternyata pas nanjak Gunung Karang tuh gue kayaknya naik gunung tuh nggak bakal jadi hobi gue yang continue gitu tuh, karena medannya yang berat, butuh waktu yang lama, terus recovery badan juga butuh waktu semingguan gitu tuh. Akhirnya bagi gue kayaknya nggak bakal bisa efektif gitu, apalagi untuk beberapa hari kemudian kan harus kerja gitu. Akhirnya kayaknya gue stop deh untuk naik gunung gitu tuh, nggak bakal yang gue iniin banget gitu loh. Mendingan gue kayak nyari destinasi wisata yang lain kayak pantai, curug, terus bukit, memang kayak gitu-gitu, danau. Jadi emang yang nggak begitu menguras tenaga gitu ya untuk jalan-jalannya ya. Makanya ini buku ini buku ke berapa? Itu buku ke berapa ya? Untuk nulis bareng-bareng kayaknya buku kedua. Deh ya, kedua. Oke, ini judul bukunya kelihatan nggak, Jejak Perempuan Indonesia di Peta Dunia. Iya, baru aja rilis ya? Baru rilis di 21 April kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ya. Tentang apa nih bukunya nih, Mil? Nah, boleh. Buku Jejak Perempuan Indonesia di Peta Dunia itu menjelaskan tentang cerita inspirasi dari para solo traveler perempuan di Indonesia. Ada sekitar 24 penulis yang tergabung dalam komunitas Wanderella. Komunitas Wanderella itu adalah komunitas solo traveler perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, awalnya itu tercetus untuk bikin buku karena dipantik oleh ada salah satu member gitu kan, nggak tahu member atau apa, gue lupa lagi. Nggak tahu member atau CEO-nya, CEO Wanderella. Kayak kita tuh diajak buat kerjasama untuk menerbitkan buku dalam rangka menyambut Hari Kartini gitu kan. Akhirnya coba bikin ontologi cerita tentang kisah inspiratif tentang perjalanan solo traveler kayak gitu. Akhirnya terbuatlah buku ini gitu tuh. Awalnya tuh diseleksi dulu dari beberapa orang. Akhirnya dikabarin kalau misalkan gue tuh bisa menulis atau berpartisipasi untuk menyampaikan tulisannya dalam buku ini gitu. Kalau Milda sendiri ini apa nih? Udah jalan-jalan kemana nih kalau di buku ini? Gue tuh waktu itu nulis tentang perjalanan gue riset di Lampung Barat. Itu tahun 2018. Pas abis KKN ya, KKN. Ya, gue selama 2 minggu di Lampung Barat. Ada sama temen-temen tim yang lainnya gitu. Itu pertama kali gue perjalanan naik kapal laut. Sempet mabuk juga gitu. karena nggak pernah kan. Itu kali pertama ya? Kali pertama gitu. Dan belum lagi sampai sekarang nih gitu.
Oh, oke. Iya, selama 2 minggu di Itu sana. bisa ke Lampung tuh karena apa awalnya? Karena apa? Awalnya karena emang jadi ngebantu ini, jadi asisten dosen. Akhirnya dia ada penelitian yang dia punya penelitian kerja sama ada salah satu instansi. Kemudian ngerekrutlah beberapa relawan dari Bantenologi waktu itu untuk bisa ikut terlibat dalam riset ini, dan kebetulan gue ACC lah karena kan udah nggak ada perkuliahan lagi tuh waktu itu, beres KKN, terus laporan juga udah selesai. Akhirnya ya udah gue putusin buat ikut gitu. Itu ada berapa orang pas itu? Ada 4 orang sama gue. Itu diseleksi atau emang udah ditunjuk yang kesana? Yang mau aja gitu. Yang mau aja. Yang mau aja karena kan kebetulan relawan yang lain lagi pada UAS, jadi nggak bisa ikut gitu tuh. Jadi ya siapa lagi, maksudnya gue tuh ngambil kesempatan yang gak bakal gue sia-siain gitu aja gitu. Ketika ada kesempatan ya gue ambil gitu. Oh gitu ya. Apalagi nih ke Lampung Barat yang menurut gue kayaknya challenging banget nih, apalagi belum pernah belum merasa sekali gitu kan. Jadi berarti Milda tuh bukan gampang sih, maksudnya berarti Milda tuh hal-hal yang baru tuh menjadi daya tarik ya. Betul. Jadi daya tarik ya. Gue tuh kayak memaksimalkan kesempatan yang ada gitu loh. Kayak gue itu mengurangi hal-hal yang bikin di kemudian hari itu bikin gue nyesel gitu. Gue meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Even semenjak gue kuliah gitu. Dan sampai sekarang insya Allah semoga konsisten. Oke. Pertama kali nih itu ke Lampung gitu ya. Apa yang ngerasain perbedaannya gitu tuh? Oke. Awal gue ke Lampung itu kan kita tuh ada kayak semacam stereotype gitu ya. Kayak maaf nih ya, kayak Lampung tuh ekstrim, terus orang-orangnya kasar kayak gitu kan, karena wataknya keras atau apa gitu. Terus sarangnya begal kayak gitu. Iya, itu sering banget ya mendengar. Gitu. Tapi ketika gue nyampe di Lampung Barat dan hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata nggak berlaku gitu tuh. Gue waktu itu ada di Pekon Kenali, kebetulan gue menginap di salah satu rumah mahasiswa yang direkomendasiin sama Profesor Syarif waktu itu, salah satu guru besar Unila. Dan di rumah Atin John itu gue kayak ngerasa kita itu disambut dengan baik, disambut dengan tangan terbuka. Terus walaupun perjalanannya jauh gitu kan, pakai travel, itu Atin John itu udah nungguin di pinggir jalan. Pinggir jalannya itu kan jalan lintas Sumatera gitu ya. Pas gue nyampe tuh sore sekitar jam 5:30. Yang bikin gue takjub itu suasana di kampungnya itu ya, kayak yang bener-bener sejuk, terus dihiasi dengan pemandangan Gunung Pesagi gitu loh. Terus jajaran rumah-rumah tradisional, panggungnya itu yang masih kerasa banget gitu tuh ininya. Kayak nggak ada kayak kotak-kotakan gitu. Kalau kita kan ada pagar gitu kan, dipagar satu-satu gitu. Kalau di sana tuh enggak, kayak ngemplong aja gitu tuh. Ngemplong tuh kayak apa ya? Iya, ngemplong tuh enggak ada pembatas gitu kan. Enggak ada pembatas ya. Nama kampungnya Kampung Kenali ya? Kampung Kenali. Iya. Di sana berapa hari, Mil? Di sana gue hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya. Ada ngerasain ini enggak sih? Kultur shocknya gitu tuh. Ada banget. Ada apa yang bikin ya, beda pertama, gitu tuh? Ternyata mereka itu nyimpen barang berharganya itu ya di lantai paling bawah. Barang berharga tuh barang kayak berharga gimana? Tuh kayak mobil, terus barang-barang yang lainnya lah kayak gitu tuh. Jadi kayak sebentar, belum kebayang nih, kok mobil di bawah? Iya, jadi kan Maksudnya? rumah panggung. Rumah panggung. Kayu jadi, kan, terbuat dari kayu gitu kan? Iya, dari kayu. Atasnya itu untuk kamar mandi, atasnya itu untuk dapur, untuk ruang tamu, untuk kamar. Nah, kalau di bagian bawahnya itu untuk area nyimpan barang-barang berharga, mobil gitu dan lain sebagainya gitu. Dan rumah mereka itu nggak dikunci. Nggak dikunci, itu aman banget. Beneran nggak dikunci? Beneran nggak dikunci, walaupun nggak ada yang ngisi, misalkan lagi aktivitas sekolah, kerja dan lain sebagainya, nggak dikunci. Itu sempat tanya nggak, Mil, alasannya kenapa nggak dikunci? Ya aman aja gitu, nggak apa-apa nggak dikunci juga aman kok, kata gitu. Kata Atin John gitu. Setenang itu itu, makanya nggak expect gitu ya elah kata gue.
ternyata apa yang digambarkan dalam benak gue yang area yang rawan gitu ya, rawan kriminal maling, gitu atau kayak gitu, pencurian kayak gitu pencurian, ternyata enggak gitu, enggak berlaku di sana iya, gitu iya, tuh. iya, Akhirnya itu yang bikin gue, oh ternyata kita nggak bisa ngejudge suatu daerah kalau misalkan kita itu belum terjun atau belum kesana langsung gitu tuh, ngelihat secara gamblang gitu. Unik banget ya, soalnya baru denger sih gua kalau sampai nggak dikunci gitu dia udah ngerasa safety itu, seaman itu ya. Tambah ini buah-buahan di sana juga ya. Kenapa? Aman gitu tuh. Aman dalam hal? Aman mau nggak ada dia. Nggak ada ngambil padahal gitu? Kan ada tuh labu tuh lagi matang-matangnya gitu loh, labu, terus pisang, pepaya. Itu matang di pohonnya pun gak ada yang ngambil. Itu gue, ya ampun kalau udah di tempat gue gitu kayaknya udah gitu habis semua. Udah pada motek-motek kan gitu ya. Di sana aman banget. Kalau untuk ini bahasa gimana, Mil? Kalau bahasa pakai bahasa Lampung sih gue kagak ngerti ya. Gak ngerti malah ya. Iya. Berarti itu menjadi salah satu culture shock juga ya, dari bahasa agak susah ya. Kalau maghrib itu di sana udah nggak ada aktivitas anak-anak gitu loh. Anak-anak main atau gimana. Jadi di rumah semua ya. Di rumah semua ngaji, sholat, terus belajar, terus ya udah gitu tuh. Terus paling sama ini kayak ada aktivitas kebudayaan di sana, salah satunya latihan tari nyambai ibu-ibu, terus ada bapak-bapaknya itu dia yang bagian ngiringin alat musiknya gitu. Gue juga sempat ikutan sih tari nyambai itu. Itu lebih banyak ini nggak sih, Mil? Warganya tuh lebih banyak mata pencariannya sebagai petani atau gimana? Rata-rata petani kopi di kebun kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan mereka juga melek pendidikan, sangat melek, sangat menganjurkan anak-anaknya untuk kuliah. Walaupun dari segi akses jalannya jauh gitu ya, tapi mereka ngedorong anak-anaknya buat berpendidikan setinggi mungkin gitu. Makanya gitu ya. Ketika gua di sana tuh jarang banget ada anak muda, karena anak mudanya rata-rata ke kota buat kuliah gitu. Gitu ya. Walaupun background mereka petani gitu kan, tapi mereka melek pendidikan. Nah, apa yang diteliti di desa itu? Gua neliti tentang tradisi Sekura. Tradisi Sekura itu adalah salah satu pesta rakyat yang dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan itu 1 tahun sekali. Biasanya mereka pakai kostum-kostum yang unik gitu ya. Ada yang pakai topeng, ada yang pakai baju daster dan lain sebagainya. Itu keliling sekitar jalan utama itu tuh, jalan lintas Sumatera itu. Berarti itu kayak arak-arakan gitu ya macamnya? Ya, macamnya kayak arak-arakan gitu. Berarti dia arak-arakannya keluar dari desanya. Keliling desa aja. Keliling desa, tetap di area sekitar desanya. Sekitar desanya. Kayak gitu. Gue belum sempat kesampaian sih buat ngelihat tradisinya langsung. Tadinya mau tahun ini, cuman belum sempat aja deh kayaknya. Karena itu benar-benar pas setelah H-2 lebaran gitu tuh, atau H-1 gitu. H+1 atau H+2 gitu. Oke. Terus yang diteliti budaya itu apa yang didapat, Mil? Setelah diteliti, ya kita meriset tentang tradisi Sekura, kayak asal usul tradisi Sekura itu dari mana sih awalnya, kayak gitu. Akhirnya kayak kita ngupas juga tentang sejarah Lampung dari zaman dulu sampai sekarang gimana. Terus sampai kayak adanya tradisi Sekura itu dulunya kayak mana sih, kayak gitu-gitu tuh. Terus gue juga dikasih kesempatan buat mengunjungi 4 kerajaan gitu tuh kan. Di sana ada istilahnya Paksipak Sekalabrak. Jadi gua ke Buai Bengulu, Buai Nyerupa, gua ke Buai Nyerupa, Buai Bejalan Diwai, terus Buai apa lagi tuh? Ada 4 ya. Ada 4 pokoknya ya. Tadi gua sempat baca bukunya. Dan gue juga kayak berkesempatan untuk ke rumahnya langsung gitu, ke rumah adatnya. Dan yang biasanya itu rumah adatnya kan nggak terbuka untuk umum gitu kan. Karena gue dianterin ke ini gitu kan sama orang, kebetulan dia tuh masih punya keturunan dari salah satu kerajaan itu. Ya gue dikasih kesempatan buat ngeliat langsung gitu tuh rumah adatnya kayak mana gitu. Kayak pokoknya rumahnya tuh kayak dari batu, dari kayu ya. Dari kayu, banyak ukiran-ukirannya gitu kan. Terus kayunya juga gede-gede, dilapisi sama kain tapis yang warna merah kombinasi hijau, terus kayak ada manik-maniknya gitu.
Dan di sana itu rumahnya itu tahan gempa, tahan gempa dan bisa digotong gitu lah. Yang bisa dipindah-pindahin gitu. Iya, yang bisa dipindah-pindahin gitu rumahnya. Gitu. Makanya pas ada gempa dahsyat pas tsunami Banten itu katanya ya kalau nggak salah. Yang Krakatau ya. Itu tuh mereka alhamdulillahnya nggak terlalu banget, ya. nggak terdampak dan rumahnya awet gitu. Berarti emang masih ada bentuk rumahnya yang buai itu tadi ya? Masih ada ya. Cuman untuk sekarang udah nggak terlalu pakai rumah kayu lagi karena kan kayunya sekarang udah dibatasi, terus harga kayunya juga mahal. Untuk bikin rumah panggung itu biayanya nggak main-main, bisa nyampe ratusan juta. Ratusan juta? Iya. Karena bahan kayunya yang berkualitas mahal. yang mahal. Iya. Tapi di sana rata-rata semua rumah panggung. Rumah panggung. Rumah panggung semua. Apa yang Milda rasain kalau di dalam rumah panggung? Apakah kayak lebih dingin kah gitu? Lebih dingin? Lebih dingin, lebih adem suasananya. Terus lebih syahdu aja gitu ya. Beda sama kalau yang rumahnya tembok gitu. Iya, beda ya. Iya. Jadi emang Milda nulis di buku yang Jejak Perempuan Indonesia nih menceritakan kisah Milda yang ada di sana ya kan, di Kampung Kenali. Di Kampung Kenali ya, kamu di Kampung Kenali. Nah, di sini kan ada beberapa penulis nih ya, perempuan lain ya. Jadi kayak tujuan dari kisah-kisah ini untuk apa sih Mil sebenarnya? Iya. Sebenarnya kumpulan kisah perjalanan solo traveling ini kan membangkitkan semangat, keberanian dan juga kebebasan para perempuan Indonesia ya. Yang menjelajah Indonesia dan juga mancanegara. Jadi kalau menginspirasi kayaknya jauh banget gitu ya. Tapi setidaknya tulisan ini tuh bisa menginspirasi diri kita sendiri gitu loh, No. Karena kan bukan pikiran. Ide itu kan terbatas. Terus memori kita juga terbatas. Kalau misalkan nggak dituangkan dalam bentuk tulisan, kayaknya bakal lupa gitu tuh. Jadi ya semoga dari tulisan ini juga setidaknya jadi pemantik semangat buat para perempuan lainnya yang masih ragu untuk jalan sendiri gitu tuh, yang masih ragu buat pengen liburan sendiri, tapi mereka bisa kok gitu tuh. Tinggal gimana kitanya aja bijak gitu ya dalam mempersiapkan perjalanan itu. Gitu. Nah, ini kan kayak kumpulan dari penulis-penulis ya, Mil ya. Dan itu dari komunitas Wanderella. Nah, itu asal muasal Milda bisa tergabung nih gimana nih? Waktu itu tuh dari TikTok ya. Dari TikTok? Ya lagi-lagi gue anak TikTok banget. Gue suka scroll TikTok. Gue lihat ada komunitas yang dia itu membagikan kisah perjalanan solo travelingnya itu dalam bentuk video gitu kan. Dan videonya tuh menurut gue menarik banget. Dia kayak solo traveling ke Asia, ke Eropa sendiri, dan itu adalah salah satu CEO, dan itu adalah CEO-nya si Wanderella itu sendiri, Kak Asyana kalau nggak salah ya. Dan dari situ tuh gue kayak penasaran, aduh ada komunitasnya nggak lama dia posting bikin komunitas itu, gue lupa lagi dia tahun 2000 berapa ya, kayak pas abis COVID atau berapa gitu. Terus akhirnya ya gue iseng aja gitu kan, pengen nih punya circle yang emang buat liburan bareng, karena kan kadang kalau kita ngerencanain liburan sama temen itu suka nggak jadi gitu loh. Betul. Kayak kita mau udah prepare nih semaksimal mungkin, kayak nabung gitu kan. Terus prepare banyak hal dari kayak outfit dan lainnya gitu. Terus tiba-tiba pas H-min berapa dibatalin gitu. Kalau kitanya dulu tuh kayak kalau pada saat itu gitu kan belum bisa bijak banget gitu menyikapi hal penolakannya kayak gitu ya. Kayak sakit hati gitu loh, anjir gue mau dibela-belain gitu kan, nyiapin ini segala macam, tiba-tiba gagal jadi. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya udah, kalau lo nggak jadi nggak bisa ya udah gitu. Gue nyari circle lain gitu yang bisa diajak untuk liburan bareng gitu, dan emang punya passion yang mau liburan gitu tuh. Dari segi finansialnya ya, mereka sama-sama punya finansial yang mumpuni gitu kan untuk jalan-jalan gitu kan, emang mempersiapkan uangnya itu gitu. Yang kedua ya emang punya jiwa buat survive gitu tuh, buat jalan gitu. Berarti udah lama ya Milda gabung ke komunitas ini ya? Ada 3 tahun apa 2 tahun? 3 tahun. Ya? Sekitar 2. Itu pernah ini nggak pas awal-awal kan gabung ke komunitas nih? Itu ada kayak meet up gitu nggak sih? Meet up pernah. Jadi waktu itu tuh gue sampai dibilang konyol ya sama temen gue. Gue
di komunitas itu tuh dikasih invitation gitu ya. Undangan. Kalau yang mau hadir di acara apa sih? Meet up di Jogja katanya gitu tuh. Silahkan hadir. Kebetulan ini kita lagi ngadain acara photoshoot makanan gitu loh, dan itu gabung sama komunitas fotografer. Nah akhirnya gue penasaran banget nih, kayak gue dari diri gue kan kayak pengen punya circle yang lebih baik gitu kan, lebih luas, punya circle yang lebih produktif gitu tuh. Akhirnya ya udah gue beli tiket kereta walaupun perjalanannya jauh, dan itu tuh kayak gue prepare-nya kayak cuman 3 hari. Jadi hari itu dapet informasinya, 2 hari kemudian gue jalan gitu tuh. Gitu. Dan itu sendiri kan? Dan itu sendiri, ya gue sendiri naik kereta, ketemulah sama mereka itu gitu tuh, yang komunitas fotografi. Dan di sana tuh random ya usianya, ada yang masih muda, ada yang udah ibu rumah tangga, ada yang pokoknya random lah. Jadi dari situ tuh gue belajar gitu, gue bertukar informasi dan bertukar pengalaman. Kayak walaupun beliau ibu rumah tangga, tapi masih bisa berdaya gitu tuh, masih bisa berdaya dan bisa kayak menikmati hobinya dia untuk foto gitu. Dan dari situ, dari hobi itu dia bisa menghasilkan cuan. Dia jual foto-fotonya itu, kayak foto makanan, foto dan lain sebagainya, foto pemandangan gitu. Yang komunitas fotografi itu tergabung ke Wonderella gitu atau salah beda? Satunya dia adalah orang yang masuk komunitas Wonderella. Jadi di tempatnya dia nih, komunitasnya dia lagi ada kegiatan. Dia sharing lah ke kita, ada yang mau hadir nggak ke sini, silahkan hadir aja gitu. Jadi kayak benar-benar support woman gitu loh. Gua ngelihatnya kayak bahkan mereka aja kalau misalkan punya kelebihan tiket di Malaysia gitu kan, yang mau ke Malaysia aku ada tiket nih, silakan yang mau ini gitu tuh, nanti kabarin aja ya. Gitu ini apa ya, sesupport itu gitu ya? Sesupport itu ya. Pas yang di Jogja itu cukup banyak gak anggotanya? Banyak yang banget hadir? anggota yang hadir ya. Ada sekitar 20 atau 30-an. Kebetulan itu tuh di Hotel Ambarukmo gitu tuh. Makanannya juga enak-enak. Jadi kita kayak demo, ada si chef itu demo dessert gitu lah, demo dessert, terus kita fotoin satu-satu, terus ada challenge-nya juga kan, dari hasil fotonya yang bagus nanti dapat apa gitu. Iya, jadi kayak workshop ya, kurang lebih gitu ya, kurang lebih ya. Berarti itu pertama kali Milda ketemu anggota lain secara langsung ya? Iya, secara langsung di situ. Itu dari berbagai daerah ya? Berbagai daerah. Sempat ketemu nggak? Kebanyakan sih dari Jogja ya. Kebanyakan dari Jogja, karena base-nya di sana sih ya, jadi banyaknya di sana. Nah, di komunitas Wonderella ini ada, Milda sempat ngasih tahu ya ke gua ya, kayak ada beberapa part gitu beberapa partnya. Ada Wonderella Canyon Ring gitu ya, terus ada Wonderella Asia, ada Wonderella Jepang, ada Wonderella Eropa. Terus ada yang khusus Wonderella Content Creator gitu kan. Ada juga yang Wonderella khusus hiking club gitu. Kalau Milda di bagian apa? Gue ikut semuanya. Ikut semuanya? Iya. Luar biasa. Gue ikut semuanya. Biar kayak tiba-tiba gue pengen canyoning ada temennya gitu. Terus gue pengen hiking atau naik gunung ada temennya kayak gitu. Jadi mereka itu suka random. Bulan Juli ini ada yang kosong nggak tanggal sekian-sekian? Aku mau ke Lombok misalkan. Aku mau ke Bali atau aku mau kemana? Gitu. Dan mereka juga kayak terbuka banget. Kalau misalkan ini mampir ya kalau lagi ke Bali atau nanti janjian ya ketemu di sana gitu. Sama halnya pas gue liburan ke Bandung sama salah satu komunitas di Wonderella juga. Jadi ya udah kita meet up tuh di stasiun apa gitu yang ada di Jakarta. Itu dia si Fani dari Lampung. Dari Lampung. Oh, jadi langsung ketemuannya di Jakarta, di stasiun. Stasiun Senen kalau nggak salah. Untuk jalan-jalan ke Bandung. Untuk ke Bandung. Itu kali pertama juga ketemu orang ini. Iya, stranger. Jadi kayak nyambung aja gitu tuh. Itu gimana perasaannya gitu tuh? Itu kan baru kenal banget gitu tuh. Kebetulan dia juga orangnya kayak orang lapangan gitu ya, orang lapangan dan suka ikut open trip, apalagi suka naik gunung juga orangnya. Jadi kayak untuk komunikasi yang nggak kayak kaku atau gimana gitu. Ya jadi ngalir gitu aja, nyambung gitu. Terus yang terpenting sih kalau kita gabung sama stranger tuh bisa sharing cost gitu loh. Jadi bisa lebih hemat, bisa saling backup gitu tuh ininya.
pengeluarannya di sana, bisa bagi 2. Berarti jatuhnya jadi jauh lebih hemat ya. Jadi lebih hemat. Itu berapa hari Mil pas yang berdua itu? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Oh. Traveling gue ini nih sebenarnya kayak mengobati masa kecil gue yang nggak kesampean gitu loh, karena kan dulu tuh lagi zaman-zamannya nggak mampu gitu ya, nggak mampu emang belum mampu gitu untuk bisa jalan-jalan, apalagi dari orang tua juga kayaknya nggak yang nggak yang kayak orang tua yang lain gitu ngajak anaknya liburan atau gimana gitu tuh, karena keterbatasan ekonomi itu gitu tuh. Dan akhirnya gue juga mencoba untuk ya mengobati inner child gue itu ya dengan diri gue sendiri gitu, karena kan sebelumnya gue waktu SMA aja gitu kayak bener-bener di dikekang nggak sih? Kayak nggak boleh main, dibatasin mainnya, nggak boleh main ke jauh, nggak boleh takut diculik gitu. Pulang sekolah langsung pulang gitu tuh. Bahkan gua nginep di rumah saudara aja langsung disusulin sama mak gua gitu tuh. Itu yang kayak akhirnya pas setelah gua bahkan kuliah aja gua nggak diizinin buat ngekos gitu. Gua ngekos itu setelah lulus kuliah dan gua kerja gitu baru. Dan di kerjaan gua sebelumnya juga gua belum bisa yang kayak bisa jalan-jalan yang lama gitu tuh. Pas gua kerja itu gua terakhir ikut open trip yang ke Sukabumi. Ke Curug, Cimarunjung, kayak gitu-gitu. Curug-curug yang ada di Sukabumi. Nah, cuman karena liburnya cuman sehari, akhirnya kayak badan tuh capek gitu dan kejar-kejaran waktu juga kalau ikut open trip. Dan baru bisa liburan yang benar-benar liburan itu ya setelah gue resign dan ada di tempat kerjaan yang baru. Dengan waktu libur yang Sabtu Minggu kayak gitu tuh. Jadi bisa punya waktu libur yang cukup gitu, enggak yang kejar-kejaran banget. Dari cerita Milda ini ya kayak beberapa kali sampai ketemu orang-orang baru gitu ya. Itu rasanya gimana Mil? Kalau menurut gua ya, gua yang untuk bisa kenal orang baru kan butuh waktu banget untuk adaptasi orangnya kayak gimana segala macam. Introvert gitu ya? Iya, harus mengenali dulu nih orangnya kayak gimana gitu. Itu Milda bisa ngerasa kayak aman, nyaman gitu untuk orang baru ini gimana? Apalagi kan jalan-jalan gitu kan, bukan sekedar main di di kota sendiri gitu. Betul, beda lagi gitu tuh. Itu gimana, Mil? Yang pertama sih kita riset dulu nih. Ada riset ya ternyata. Iya, tetap. Riset medsosnya, orangnya bener enggak, takutnya fake doang kan. Iya, benar. Terus pas sudah dicek ternyata bener. Terus sebelum berangkat juga H-2 atau H-3 gitu tuh. Gua ajak video call dulu, ajak video call, ternyata orangnya bener, segala macem. Dan ya langsung gitu tuh. Walaupun menurut gue enjoy aja sih, yang namanya perbedaan itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita meminimalisir perbedaan itu gitu tuh. Enggak itu gimana? Kan kalau misalkan apalagi berdua ya, travel berdua ya kan. Kalau misalkan istilahnya pasangan lah, pasangan travelnya ini cocok secara obrolan gitu kan, itu jadi enak gitu ya. Itu Milda ngukur dulu itu nggak kayak gitu nggak? Ngukur kayak obrolannya sefrekuensi atau enggak gitu? Ngalir aja sih. Ngalir aja. Ngalir aja. Oh. Paling waktu itu tuh nggak sempet buat kulineran ya, karena kan waktu itu ngejarnya ke tempat wisata, jadi waktunya nggak cukup gitu. Akhirnya ya udah langsung balik. Biasanya apa aja kalau diobrolin? Bukan diobrolin. Misalkan jalan-jalan berdua nih sama orang yang baru dikenal gitu, apa aja yang biasa dilakuin? Yang penting kita tuh bikin kayak list tujuan wisatanya dulu. Misalkan dia pengen kemana, gue pengen kemana, tapi kita tetap tujuan utama kita pengen sama-sama ke tempat wisata gitu. Nah, ketika ke tempat wisata itu dia list dulu gitu kan. Yang biasanya sih gue nggak terlalu ngelis, tapi dengan stranger ini yang ternyata lebih sistematis liburannya gitu. Kayak dia pengen ke sini, terus yang wilayah Bandung Barat atau Bandung Selatan atau Bandung Utara tuh mana aja biar satu jalur kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke terukur ya. Jadi dirembuk dulu mau mana aja ya lokasi. Tapi itu tetap harus, maksudnya kayak Milda mau ke lokasi ini gitu kan. Dia juga harus ikut gitu. Yang ikut juga kayak saling aja gitu ya. Saling aja. Ada yang gua nggak pengen ke tempat ini, tapi ya dia pengen ke tempat itu gitu. Jadi yang ngikut aja gitu. Yang penting gue belum pernah kesana, dia juga belum pernah kesana gitu. Kalau tadi kan Milda sempat ngomong ya kalau berdua kayak gitu ya, bisa mengurangi budget gitu ya. Itu kisarannya menguranginya berapa gitu, berapa persen lah gitu tuh. Misalkan kalau misalkan jalan kalau sendiri ke Bandung gitu tuh,
anggaplah 1 juta gitu tuh. Kalau sama berdua bisa berapa itu gitu? Gua 2 hari 3 malam itu habis 2.000. Itu sama stranger. Pas gua di Jogja cuman 1 hari. 1 hari apa 2 malam ya? 1 hari 2 malam itu habis 2.000 gitu. 2,5 malah. Oh, lebih malah ya. Ya. Lebih. Jadi ya jauh lebih ini ya, jauh lebih istilahnya kayak hemat lah kalau lebih hemat sama stranger bisa karena bagi 2 masalah transportasi gitu ya, segala macamnya. Oke, balik lagi ke bukunya nih Mil. Tadi gue sempet baca ya Mil ya bukunya, dan ini gue agak kaget ya, nama pena Milda nih berbeda dengan, nggak berbeda sih maksudnya. Ini tuh namanya Emilda Yuafi. Ini ada cerita nggak sih, bisa tiba-tiba nama penanya ini? Iya. Emilda Yuafi ya. Tercetus nama Emilda Yuafi itu pas di kelas 1 SMA. Gue kebetulan di SMK ya, jurusan akuntansi. Ada teman gue namanya Popon, dia tuh suka bercanda-bercanda gitu sama gue cewek. Dia tuh suka apa ya? Nyeletuk gitu, orangnya tuh nyeletuk gitu tuh, apa ya, kayak ceplos-ceplos. Nyeletuk lah, dia kayak bilang gini, Emilda, terus aduh kayaknya bagus deh nama Emilda ini, katanya ya udah Emilda. Terus untuk yang Yuafi-nya yang Yuafi itu gue terinspirasi sama nama salah satu cowok, dia itu Akang Pandeglang ya, dari Untirta, namanya Abda Yuafi. Kata gue seneng amat nih, namanya bagus gitu kan, orangnya juga bagus. Terinspirasi dari orang. Iya, akhirnya ya udahlah gue sambungin aja Emilda Yuafi gitu. Nah, kadang orang-orang nyangkanya ada ya, kalau yang nggak tahu nama asli gue gitu, namanya Emilda Yuafi. Iya kata dia. Orang serasa ini tau, serasa nama asli kayak ya. Bukan nama pena gitu tuh. Enggak ternyata nama asli gue nya Mildaniati. Sunda banget no. Soekarno Putri lah, apalah kalau Megawati. Iya. Gitu. Berarti udah ini tuh nama pena ini udah lama, Mil? Udah lama dari SMA. Dari SMA malah. Dari SMA. Oh, dari SMA. Gue tuh dari MTS sih sebenarnya suka bikin tulisan, puisi kayak gitu, terinspirasi dari teteh gua tuh. Dia tuh orangnya puitis banget. Jadi bikin puisi di dulu mah kayak journaling gitu ya. Di buku-buku, kayak gitu. Bikin puisi. Akhirnya gue sering baca tuh puisi-puisinya, dan gue belajar gimana sih cara merangkai kata kayak gitu tuh. Akhirnya gue belajar pas SMA, terus pas SMA juga gue nulis buku. Ada itu tuh cerpen. Oh, cerpen. Iya, cerpen. Sebelum gue lulus, si gurunya itu ngasih ini ke kita, ngasih challenge buat bikin buku. Akhirnya ya udahlah bikin buku. Gue bikin cerpen. Tulisan gue tuh tentang apa ya, gara-gara telur atau apa gitu tuh. Kayak dulu tuh kayak terinspirasi dari kisah-kisah Wattpad gitu tuh. Wattpad gitu ya itu. Iya, tentang kayak komik-komik Jepang kayak gitu-gitu ya. Yang karya pertama Milda itu pas SMK. Pas MTS harusnya. Oh, yang MTS, yang puisi. Bikin buku. Bikin buku bareng-bareng, tapi cerpen gitu tuh. Oh. Cerita pendek. Itu asal muasal. Itu ngarang sendiri gitu tuh. Asal muasal Milda gemar nulis ya. Tuh bikin cerpen. Hal apa Mil yang bikin tertarik untuk menulis? Apa yang membuat Milda kayak tetap tertarik gitu tuh, yang menjadi pencetus gitu, tertarik nulis? Tadi kan udah sempat jelasin kan pas karena ngikutin teteh ya bikin puisi. Nah itu apa setelah itu ketertarikannya apalagi gitu yang bikin Milda tetap semangat untuk nulis gitu tuh? Nulis tuh awalnya kayak healing aja gitu ya, kayak gue tuh nggak bisa mengungkapkan apa-apa secara mengucapkannya secara gamblang. Akhirnya gue tuangkan lewat tulisan. Waktu SD tuh waktu MTS gue sedih banget, gue tuangkan dalam tulisan kayak gitu. Terus dari situ awalnya sih nggak terpikir gue bakal bisa maksudnya nulis ini bisa jadi cuan buat gue gitu. Jadi penghidupan. Iya, jadi penghidupan buat gue gitu. Kayak setelah itu tuh gue nggak terlalu intens juga nulis pas waktu kuliah, pas waktu SMA gitu kan. Nggak lama pas kuliah nih kita dipaksa buat
nulis proposal, nulis laporan, kegiatan lapangan, ngedeskripsiin, kayak gitu-gitu aja sih. Terus yang lebih keasah itu sih pas di Bantenologi. Waktu itu ya tulisan gue juga yang belum kayak jurnalis banget gitu lebih ke tulisan-tulisan riset yang kaku kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya tulisan gue tuh rada kepoles itu setelah gue terjun di dunia jurnalistik gitu. Pas tahun 2021 gua 2021. Pas masih kuliah ya? Enggak, pas udah lulus kuliah. Kan gue tahun 2020. 2021 gue dapat kerjaan jadi jurnalis. Dari situlah diasah banget nih gue nulis tulisan-tulisan yang kayak populer kayak gitu. Pas masih belajar nih, siapa yang bikin Milda ngerasa terinspirasi lah untuk bisa terus nulis? Ya sebenarnya yang terinspirasi bikin gua supaya nulis gitu kan, yang ngedorong gua buat terus nulis tuh ya dari dosen-dosen di Bantenologi itu gitu tuh. Jadi mereka itu nggak capek-capeknya, nggak lelah-lelahnya ngasih motivasi, ngasih dorongan, ngasih semangat buat kita supaya terus nulis. Karena gua sampai sekarang gitu kan masih butuh dorongan itu, pemantik semangat gitu kan dari orang yang berpengaruh atau dia yang lebih tua dari gua gitu tuh, biar gua tuh bisa lebih biar bisa semangat terus gitu tuh. Karena kan semangat gua tuh naik turun gitu lah fasenya, masih belum bisa konsisten semangat gitu tuh. Jadi butuh kayak pemantik lagi nih, ayo nulis lagi gitu kan. Kayak nulis itu bukan hanya untuk nulisin tentang apa-apa aja gitu, tapi kan nulis juga bagian dari membuat memori sejarah kayak gitu. Anjir lah gitu. Berat banget kayak gitu tuh. Iya benar. Gitu. Jadi Milda nih di Bantenologi ya, boleh di ini nggak, boleh dijelasin dikit ya Bantenologi ini apa gitu? Bantenologi itu adalah lembaga riset di kampus yang concernnya pada sejarah, budaya, kebantenan. Gitu. Karena sesuai dengan jurusan Milda kan? Iya, kebetulan jurusan gua sejarah. Sejarah. Dan gua waktu itu masuknya susah banget gitu, karena mereka rekrutmen itu hanya menerima dari semester 1, semester 3 aja. Kalau untuk semester 5 itu jarang gitu. Akhirnya, untuk rekrutnya di Bantenologi ini. Sebenarnya survive gue tuh kayak berusaha untuk gimana caranya gue semester 5 tapi gue bisa masuk gitu tuh. Walaupun waktu itu masuknya kayak lebih ke relawan, lebih ke komunitas bukan relawannya gitu. Jadi gue belajar di situlah, karena mereka juga dari dosen-dosennya kayak sering ngasih pelatihan nulis. Dan gue juga waktu itu dikenalin sama jurnalis buat ngasih ilmu tentang caranya nulis jurnalis itu kayak gimana gitu. Dan ternyata sekarang berteman sama gue gitu. Waktu itu ternyata emang bersinggungan ke jurnalistik ya? Iya, bersinggungan betul, ya? Betul. Berarti tadi Milda gabung pas semester 5? Gabung semester 5. Itu sih yang bikin dunia kepenulisan gue kayak makin keasah gitu ya. Lama-kelamaan walaupun memang hasil dari riset kadang kita tunda dulu misalkan beberapa hari, nyari mood buat nulis tuh kayak mana. Gue kadang buat nulis itu gue harus bukan ini ya, pertama kita transkrip dulu nih. Hasil wawancara kan panjang banget kan, apalagi kalau pakai bahasa daerah gitu tuh. Nah setelah transkrip selesai baru tuh gua ngedengerin musik gitu biasanya buat ngerangkai kata-kata dari transkripnya itu. Itu butuh waktu sih, kayak nyambungin hasil wawancara dari satu tema ke tema yang lain, karena kan nyampur banget gitu tuh. Itu butuh waktu. Kalau gua nulis hasil riset itu sekitar berapa ya, sebulanan atau apa? Bisa sebulanan. Iya, bisa sebulanan. Milda kalau nulis nih ya, itu harus seperti apa? Tadi kan nggak dengerin lagu ya, kayak misalkan dalam kondisi harus tenang gitu kah, atau enggak harus di luar kah gitu? Itu Milda lebih nyamannya kalau lagi nulis itu di mana gitu buat ningkatin semangat? Kalau lagi nulis yang benar-benar deadline sih di tempat yang hening gitu ya, di tempat yang hening. Cuman kalau sekarang sih lebih fleksibel, bisa di mana aja, mau di tempat rame pun boleh gitu tuh. Kalau dulu mah kayak masih nggak bisa keganggu sama musik-musik atau apa kayak gitu di luar dari ini.
Sekarang justru bisa fleksibel ya, bisa udah terbiasa betul. gitu ya. Iya, terus gue juga kelatih di lapangan ya pas riset itu. Dan riset itu juga ternyata nggak hanya kita menggali data di lapangan gitu kan, tapi itu juga salah satu pemantik gue buat traveling juga gitu, karena kan daerah-daerah tempat riset itu jauh-jauh biasanya ke Banten Selatan gitu kan, ke daerah-daerah Bayah, Baduy, terus Kasepuhan kayak gitu-gitu tuh no. Kayak udah banyak banget ya Mil, tempat-tempat sejarah yang udah dikunjungin terutama di Banten ya. Iya lumayan. Udah lumayan banyak ya. Ada nggak tempat yang paling berkesan atau paling unik pas Milda kunjungin di Banten ya, area Banten ya? Sebenarnya semuanya unik ya. Cuman dari segi gimana, dari pengalamannya deh gitu tuh. Pengalaman paling ini berkesan, gitu ya, paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan itu pas di 2019 itu ya, 2019 pas gua ke Lebak Sibedu, dan itu tuh ada acara sabaki, rempuk budaya gitu loh. Jadi dari berbagai kasepuhan di Banten Selatan sama yang ada di Sukabumi itu mereka kumpul di Banten tetap. di Kasepuhan Citorek. Kumpul di Kasepuhan Citorek. Kebetulan kita juga jadi panitianya di sana. Nah, sebelum acara itu tuh kita ini dulu naik ke Lebak Sibedu. Maksudnya menuju ke lokasi Lebak Sibedu gitu tuh, situs megalitik gitu tuh. Yang kayak batu yang bersusun kayak piramid gitu tuh. Itu tuh jalannya dulu tuh masih rusak. Batu-batu keras gitu, batu-batu gede, licin. Dan kita naik ke sana itu pas baru nyampe setelah duhur jam 2-an. Dari pagi? Enggak, dari siang. Oh, dari siang. Karena kan naik elf ya, naik elf rame-rame dari Serang terus ke Citorek. Kita kumpul di rumah warga gitu kan. Ada salah satu rumah warga nginep di situ. Dan jam 2-nya kita berangkat ke Lebak Sibedu. Oh, dari jam 2 siang itu jam 2 siang. Nah, di pelangnya itu jaraknya 500 meter. Maksudnya mah deket dong. Iya, deket nih. Enggak taunya. Nggak taunya nu berjam-jam, ada kali 2,5 jam itu sampai berjalan sore kaki. dong. Iya. Itu tuh udah kayak apa ya? Kebetulan hujan juga, hujan terus bawa jas hujan. Pas nggak lama kita jalan tuh ada kilat di depan mata. Aduh. Ngeri. Kilat no, iya. Banget. Kilat di depan mata. Itu orang-orang di sana tuh kayak udah biasa gitu. Udah biasa. Udah biasa. Mereka tuh nyaranin kita buat megang apa? Tanaman apa gue namanya lupa. Pegang aja teh, Neng, katanya tanaman ini biar nggak sama petir, katanya gitu. Akhirnya kita pada pegang tuh tanaman itu. Gila, ngeri banget itu. Dan pulangnya juga kemalaman. Pulangnya kemalaman. Udah malicin, pakai sendal jepit, turunan gitu. Udah kayak ini banget lah. Itu sih, sampai ada temen tuh kayak ada yang pingsan atau asma kayak gitu tuh ya. Jadi nggak bisa ngelanjutin perjalanan gitu. Itu yang paling berkesan ya. Semua perjalanan riset sih berkesan ya, cuman itu yang paling ekstrim. Oh. Kayaknya dari cerita-cerita Milda nih emang udah itu ya Mil ya. Udah apa sih? Banyak banget tempat yang dikunjungin, terus kayak seneng melakukan hal itu, jalan-jalan ya kan, seneng banget jalan hal itu. Nah, mungkin ini deh, wishlist deh. Wishlist. Apa aja wishlist Milda mau kayak berkunjung kemana gitu tuh ke depannya gitu. Gue tuh pengen ke Banda Neira yang ada di Maluku. Terus pengen juga ke Medan. Ada temen gue di sana yang nyaranin ke Medan. Terus pengen juga ke Karimun Jawa, Bromo, itu sih. Berarti emang pengen banget menjelajah Indonesia gitu tepatnya ya? Amin, ya kan? Amin, cuman uangnya masih belum cukup nih. Aduh, tolong nanti suami saya sponsorin gitu ya. Pada sponsor jauh lebih enak ya. Iya, gitu. Kalau bisa yang suka jalan-jalan juga. Nah, biar match energinya juga sih ya. Betul. Oke deh, Mil. Nanti kedepannya bakal ini nggak Mil? Bikin buku lagi kah gitu? Next time untuk gitu next ya? time Belum tahu ya. Sebenarnya kalau untuk nulis buku ini sih gue belum begitu ini banget gitu ya. Kebanyakan tuh buku-buku riset yang kolaborasi bareng-bareng gitu loh. Kalau nulis buku kayaknya waktunya gitu ya, lebih ke ini aja, nulis bareng-bareng kayak gitu tuh. Kalau nulis bareng-bareng kayak gini ya. Okay. Selebihnya sih gue lebih ini nulis buat konten kreator di media juga gitu.
Paling gitu. itu sih. Oke, Next jadi time mungkin gue bakal nulisin tentang pengalaman hidup gue gitu Wah, ya. Itu sih. biografi boleh sih, kayaknya menarik sih. Iya. Kayaknya menarik itu, Mil. Perjalanan gue yang nah. dulu sampai sekarang, Betul, yang betul, tadinya betul. patah hati bisa Nah, survive gitu. gitu betul. Sampai kayak jalan-jalan Iya. kemana-mana itu gitu sih. ya. Itu sih PR gue ya. Oke. Yang masih belum gue iniin juga. Oke, untuk bukunya udah bisa dibelikan? Itu open PO yang Oh, kalau open mau PO. pesen bisa chat aja gitu. Oke. Chat ke siapa? Chat ke gua, Oh. gitu. Masa ke lo Oh, ini berarti pre-order ya? Iya, Kalau mau PO. mesen ya. Oh, oke. Jejak perempuan Indonesia di peta dunia. Oke. Oke, thank you. Makasih ya Mila udah mampir ke podcast gua. Iya, thank you Akhirnya banget bisa nih ketemu udah ngundang lagi. gue ya. Iya. Semoga cerita gua, aduh, Lu bisa gua menginspirasi. nggak tahu nih bakal didengar apa enggak ini. Pasti ada yang dengar lah. Oke. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Bye.